Hai, bertemu lagi dengan gue di channel Tio Kentut. Channel yang membahas tentang misteri, konspirasi, dan hal-hal aneh lainnya. Dan di video kali ini gue akan membahas tentang 7 konspirasi kematian Hitler yang saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan konspirasioner. Dan ini dia 10 teori konspirasi kematian Hitler. Meski 7 dekade telah berlalu, ternyata kematian Adolf Hitler, sang pemimpin Nazi, masih banyak menimbulkan kontroversi. Itu disebabkan karena tak pernah ditemukan bukti visual tentang kematiannya hingga saat ini. Akhiran teori-teori konspirasi bermunculan. Berikut 10 teori konspirasi yang paling terkenal perihal kematian Hitler. Dan dari 10 teori konspirasi yang akan gue sebutkan kali ini, apakah masuk akal atau tidak? Silahkan simak berikut ini. Teori yang pertama, pergi ke bulan dan tinggal di markas rahasia. Menurut salah satu cerita konspirasi, Hitler diklaim memiliki bunker untuk dirinya yang dibangun di bulan. Saat menyadari Jerman sudah kalah, Hitler dikabarkan pergi ke bulan sebelum Berlin dikuasai oleh sekutu. Di teori konspirasi yang pertama ini menurut gue tidak masuk akal, karena di tahun-tahun itu teknologi belum terlalu canggih untuk menembus ke bulan, walau banyak teori yang mengkonspirasikan orang yang pertama pergi ke bulan adalah di tahun-tahun tersebut. Teori yang kedua, tinggal dengan alien. Menurut teori lainnya, saat Hitler berkuasa, alien sempat datang ke bumi. Mereka menawarkan kemajuan teknologi dengan imbalan kesempatan tinggal bersama mereka di ruang angkasa. Saat Hitler kalah, alien membiarkannya tinggal bersama mereka. Dan di teori kedua ini juga tidak masuk akal menurut gue. Karena apa? Teori ini sangat konspirasional. Tidak ada bukti tentang teori-teori ini. Teori yang ketiga, Hitler mengkloning dirinya. Ada kisah konspirasi yang menduga Hitler memiliki teknologi untuk mengkloning dirinya sendiri. Dengan bantuan teman baiknya, Dr. Joseph Mengele, Hitler mewujudkan hal tersebut. Teori ini diklaim diperkuat dengan fakta. Ia mendorong para peneliti medis untuk melakukan eksperimen dengan tawanan perang. Di teori yang ketiga ini samar-samar antara masuk akal dan tidak masuk akal. Karena apa? Teknologi tentang medis di zaman dahulu juga terkadang sudah maju dan hampir sama dengan teknologi yang sekarang. Cuman perkembangannya dan upgrade-nya lebih maksimal di tahun sekarang. Teori yang keempat, kabur ke Argentina. Di kalangan anggota Nazi berpangkat tinggi, ini adalah teori yang cukup terkenal. Diklaim Hitler melarikan diri ke Amerika Selatan setelah kalah di Perang Dunia Kedua. Menurut buku Grey Wolf, The Escape of Adolf Hitler yang terbit tahun 2011, menjelaskan bahwa Hitler hidup dari emas yang dicuri Nazi selama perang. Kemudian ia tinggal di Argentina bersama istrinya, yaitu Eva Braun, sampai usianya 73 tahun dan dia meninggal di sana. Di teori konspirasi yang keempat ini bisa
bisa masuk akal. Karena apa? Ini adalah strategi juga untuk meloloskan diri agar tidak tertawan oleh sekutu. Teori yang kelima, berlindung di bunker. Teori ini berkaitan dengan kisah tempat perlindungan Berlin Bunker. Hitler diduga memiliki sebuah terowongan dan bunker sepanjang 150 km di bawah tanah yang mengarah ke landasan terbang, di mana terdapat pesawat untuk melarikan diri. Di teori konspirasi yang kelima ini juga masuk akal, karena dahulu Berlin terkenal dengan bunker-bunker terbaiknya yang bisa menyusup dari kota ke kota lainnya. Teori yang keenam, tewas karena penyakit Parkinson. Ada laporan yang menyatakan Hitler memang memiliki penyakit ini, tapi dikabarkan bahwa penyakit ini tidak fatal. Di teori konspirasi yang keenam ini juga tidak masuk akal, karena penyakit Parkinson adalah penyakit yang tak terlalu berbahaya untuk pengidapnya. Teori yang ketujuh, lolos ke Antartika. Dipercaya bahwa Nazi membangun pangkalan rahasia di Kutub Selatan pada tahun 1930-an. Pada tahun 1943, Laksamana Kardonis mengatakan armada kapal selam Jerman sangat bangga karena telah membangun pangkalan di bagian lain dunia. Ini kami namakan Shangri-La di darat, benteng yang tak tertembus menurut mereka. Tapi Inggris tak tinggal diam dan menyerbu serta menghancurkan markas rahasia tersebut. Di teori yang ketujuh ini juga masuk akal. Karena apa? Dahulu pelayaran-pelayaran terbaik dunia sudah mulai melakukan kemajuan-kemajuan terbaiknya. Jadi bisa dikatakan bahwa orang terdahulu juga sudah menembus Antartika dan sebenarnya telah membangun peradaban di sana. Namun untuk kepentingan elit-elit tertinggi di dunia, sampai sekarang Antartika tertutup dan terrahasiakan. Teori yang ke-8, pindah ke San Diego, California, Amerika Serikat. Teori ini juga menyatakan Hitler memiliki pangkalan rahasia yang dibangun untuk dirinya di San Diego, California. Pangkalan rahasia ini adalah serangkaian bangunan terhubung yang membentuk lambang swastika. Di teori ini juga sedikit masuk akal, karena apa? Pasti para konspirator-konspirator selalu menghubungkan hal-hal yang menyerupai dengan apa yang akan dikonspirasikan. Seperti halnya ini, di San Diego ada beberapa bangunan yang menyerupai tentang lambang Nazi, yaitu lambang swastika. Jadi, para konspirator-konspirator menghubungkannya dengan hal itu. Teori yang ke-9, pindah ke Spanyol. Buku Hitler Esquire milik Rontin Halsing berspekulasi bahwa Hitler sebenarnya kabur ke Spanyol pada April 1945. Di sana, ia meninggal dan dimakamkan. Dipercaya mayat yang ditemukan di Berlin bukanlah milik Hitler, melainkan tubuh gandanya. Di teori ini juga sedikit masuk akal. Karena apa? Mungkin saja jika kita merujuk pada konspirasi yang tadi tentang mengkloning dirinya, itu bisa jadi hal yang benar dan juga hal yang salah. Teori yang ke-10, pindah ke Paraguay. Berdasarkan buku Hitler in Brazil, His Life and His Death, Hitler diklaim hidup di Brazil dan pindah ke Paraguay.
Dia kemudian mengubah namanya menjadi Adolf Lipsig. Diklaim ia memiliki pacar bernama Butinga dan meninggal di sana pada usia 95 tahun. Oke, itulah beberapa teori konspirasi tentang kematian Hitler yang sampai sekarang belum teridentifikasi secara fisik. Dan ini hanyalah konspirasi saja. Jadi antara Anda mau percaya atau tidak, itu kembali kepada diri kalian semua. See you next time di video-video gue selanjutnya, and bye-bye.